Kun ma'amallah, hiduplah kamu bersama Allah. Hiduplah kamu bersama Allah. Bagaimana cara hidup bersama Allah? Jikalau kalbu sudah hidup dengan kalimat zikir khafi, berarti kita sudah hidup bersama Allah. Kun ma'allah, hiduplah engkau bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah, kalau engkau tidak bisa hidup bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah, maka hiduplah kamu bersama orang-orang yang sudah hidup bersama Allah. Makanya di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah dinyatakan, jangan engkau tinggalkan zikir. Wala tatruki zikr, jangan engkau tinggalkan zikir. Walaupun engkau tidak bisa konsentrasi menghadirkan Allah di dalam berzikir, laksanakan saja. Sebab kelalaianmu kepada Allah di saat engkau tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu kepada Allah di saat engkau berzikir. Dengan kalimat la ilaha illallah, seseorang yang mengamalkan kalimatul ikhlas di dalam kitab Miftahus Sudur adalah tazkiyatun nufusihim wa tasfiyatu qulubihim. Maka seseorang yang mengamalkan, yang mendawamkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalbunya dibersihkan dan disucikan dengan kalimat tersebut. Tidak hanya itu, selain Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minun, para ikhwan wal ahwat thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Saya mengucapkan minal aizina wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Atas nama pribadi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada salah, ada khilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, mohon maaf lahir dan batin. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minun rahimakumullah, pasca Ramadan, yang mana di bulan Ramadan kita berjuang untuk membersihkan, mensucikan diri kita zahir maupun batin, membersihkan ruhani kita, kotoran-kotoran hati-hati kita yang ada di dalam jismani kita. Dan alhamdulillah pasca di bulan Syawal kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya dengan salat dan dengan puasa, sehingga kita dijadikan orang-orang yang menang. Minal aizina wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Tetapi pasca Ramadan telah meninggalkan kita, yang namanya hubungan kita kepada Allah harus dipelihara dan dijaga. Karena seringkali para khatib di hari Jumat selalu berwasiat, berwasiat kepada seluruh hadirin yang hadir, marilah kita kuatkan Islam, iman dan takwa kita kepada Allah. Untuk apa? Karena takwa itu modal kita untuk berhadap dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah takwa.
Rangkaian takwa itu kita mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Yang menjadi pertanyaan di dalam amal soleh, di dalam hubungan kita mengerjakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik zahir maupun batin, apakah sudah sesuai dengan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak kami perintahkan, kata Allah, segala sesuatu yang aku perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik itu ibadah zahir maupun ibadah batin, harus memurnikan kepada aku dengan ibadah yang penuh dengan kemurnian dan menuju keikhlasan. Karena puncaknya amal adalah al-ikhlas. Puncaknya amal ikhlas. Wa ma huwal ikhlas? Apa sih ikhlas itu? Ya. Al-ikhlas di dalam satu kitab dinyatakan, dan di dalam hadis Al-Haytami, al-ikhlas sirrun min asrarillah. Ikhlas itu adalah sirrun. Ikhlas itu adalah rahasia. Sirrun min asrarillah, rahasia, salah satu rahasia dari rahasia Allah. Istauda'tuhu, kata Allah, aku titipkan rasa ikhlas itu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Jadi ikhlas di dalam satu hadis riwayat Al-Haytami dinyatakan al-ikhlas sirrun. Ikhlas itu salah satu rahasia min asrarillah, di antara rahasia-rahasia Allah. Sir itu kan adalah lapisan kalbu yang ke-7. Benar nggak ya bapak-bapak ibu-ibu? Benar tidak? Sir itu lapisan hati yang ke-7. Wabi sirri ana. Di dalam sir ada aku, kata Allah. Jadi ikhlas itu adalah tingkatan hati yang terakhir menuju kepada Allah. Di situ ada rahasia-rahasia Allah, dan salah satu rahasia Allah terhubungnya hati, hudurul qalbi ila ruhil qudusiyah. Koneksitas hati kita kepada Allah di dalam sir. Karena sir itu adalah salah satu rahasia dari rahasia Allah. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi, dan aku titipkan sir itu kepada hati orang-orang yang cinta, dan aku pilih cintanya untuk aku titipkan sir itu di dalam kalbunya. Dan di antara hamba-hamba Allah itu yang dititipkan sir tersebut, ikhlas tersebut, adalah orang-orang yang mengamalkan thariqah. Tanpa thariqah tidak akan sampai dan dititipkan rasa ikhlas itu, sir itu, kepada hati orang-orang yang terpilih. Syarat untuk mendapatkan ikhlas itu, yang pertama, dia harus ditalkin dan dibaiat oleh guru mursyid. Harus ditalkin dan dibaiat oleh guru mursyid, zahiran wa batinan. Zahirnya ditalkinkan kalimat al-ikhlas atau kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah adalah ikhlas secara lisan. Ya. Jadi ikhlas terbagi dua, ada ikhlas secara lisan, ada ikhlas secara jinan. Ikhlasun bil lisan wa ikhlasun bil jinan. Ikhlas yang didawamkan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, yaitu kalimatnya la ilaha illallah. Ini yang ditanamkan oleh guru mursyid kita. Makanya la ilaha illallah disebut kalimat ikhlas, ya.
Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya hai Jibril, apa yang paling berat, yang paling agung yang engkau bawa perintah dari Allah?" Jibril menjawab, "Yang paling agung yang aku bawa perintah dari Allah adalah kalimat la ilaha illallah." Apabila kalimat tersebut 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi ditimbang di timbangan sebelah kiri dengan kalimat la ilaha illallah, maka lebih agung dan lebih berat timbangannya kalimat la ilaha illallah. Setelah ditalkin, diproses dengan zikir yang mudawwamah, yang penuh dengan konsistensi, dia mengamalkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbuka tadi kalbunya, ya. Dengan kalimat la ilaha illallah, seseorang yang mengamalkan kalimatul ikhlas di dalam kitab Miftahus Sudur adalah tazkiyatun nufusihim wa tasfiyatu qulubihim. Maka seseorang yang mengamalkan, yang mendawamkan kalimat la ilaha illallah, pasti kalbunya dibersihkan dan disucikan dengan kalimat tersebut. Tidak hanya itu, selain dibersihkan dan disucikan, manfaat selanjutnya adalah futuhil ilmil ghaibi wa ghaibiyah wa futuhil ilmul laduniyah. Maka akan terbuka futuh, ya, dari pengamalan tersebut, maka akan futuh, terbukanya hijab. Bahkan di dalam satu qaul dalam kitab Miftahus Sudur, jikalau semua umat manusia bisa futuh dan melihat kebesaran Allah, maka terbuka malakutis samawati wal ard, maka terbuka alam malakut, maka dia bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah dengan futuh tersebut. Masalah yang terjadi, hati kita mahjub, terhijab, terhalang dengan dosa. Sehingga perintah Allah di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," tidak aku perintahkan engkau untuk mendekat dan beribadah kepadaku kecuali dengan memurnikan namaku. Kecuali tujuanmu harus ikhlas. Ikhlas itu adalah sirrun min asrarillah, salah satu rahasia Allah dari rahasia-rahasianya yang Allah titipkan di dalam kalbu orang-orang yang Allah cintai dari hamba-hamba Allah. Yang mana orang-orang yang Allah cintai dari hamba-hamba Allah tersebut, di dalam satu hadis nyatakan, alamatu hubbillah hubbu zikrillah wa alamatu bu'dillah bu'du zikrillah. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah banyak menyebut nama Allah. Dan tanda-tanda orang yang dibenci dan dilaknat oleh Allah, dia tidak mau mengingat Allah. Zahiran wa batinan, zahirnya dia lupa dan lalai kepada Allah, dan batinnya juga dia lalai dan lupa kepada Allah. Sehingga ikhlas menjadi 2 bagian, ada ikhlasul lisan wa ikhlasun bil jinan. Ikhlas dengan lisan yang diucapkan setiap ba'da salat, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Yang mana ikhlas bil jinan? Ikhlas bil jinan yang hati selalu hadir dan mengingat Allah, itu ikhlas bil jinan, ya. Tetapi permasalahannya yang terjadi adalah untuk menuju kepada makom ikhlas butuh perjuangan bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak sekonyong-konyong kita belajar zikir dalam 1 hari, dalam 1 pekan, dalam 1 bulan, 1 tahun, tiba-tiba kita sudah merasakan kehadiran Allah. Susah, Pak. Terkadang godaannya itu banyak, ya, musuh yang internal maupun musuh yang eksternal. Musuh yang internal itu adalah hawa nafsu. Musuh yang eksternal adalah syaitan, jin, iblis, ya. Inna syaitan yajri 'alan nas majrad dam. Sesungguhnya setan masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Lupa sedetik pun kepada Allah, masuk itu setan. Tapi dalam keadaan ingat dan hadir kepada Allah,
maka setan itu pergi dari kalbu kita. Makanya di dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah dinyatakan, jangan engkau tinggalkan zikir. Wala tatruki zikr, jangan engkau tinggalkan zikir. Walaupun engkau tidak bisa konsentrasi menghadirkan Allah di dalam berzikir, laksanakan saja. Sebab kelalaianmu kepada Allah di saat engkau tidak berzikir lebih buruk daripada kelalaianmu kepada Allah di saat engkau berzikir. Sewaktu kita berzikir, kita lupa. Banyak makhluk yang kita ingat, bahkan pekerjaan anak istri kita ingat dalam berzikir. Itu lebih baik daripada lalai di saat tidak berzikir. Mungkin di satu fase, di satu masa zikir dalam keadaan lalai Allah tingkatkan dan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berzikir di dalam keadaan sadar. Bisa jadi nanti pada saat kita berzikir dalam keadaan lalai, suatu ketika Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berzikir dalam keadaan sadar. Dan juga nanti Allah tingkatkan zikir dalam keadaan sadar, zikir dalam keadaan hudur hadir kepada Allah. Nanti ditingkatkan kembali oleh Allah, zikir dalam keadaan hadir kepada Allah, nanti menuju kepada zikir yang meniadakan sesuatu selain Allah. Bagi Allah nggak ada yang sulit, Pak. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Masalah yang terjadi, apakah kita mampu untuk menyiasati gangguan-gangguan ini, gangguan yang dari dalam maupun gangguan dari luar. Jadi ikhlas tadi secara umum dikatakan adalah hadirnya hati kepada Allah di lubuk siri yang paling dalam yang Allah titipkan kepada kalbu orang-orang yang Allah cintai. Bagaimana untuk menggapai cintanya Allah? Perbanyak zikir. Alamatu hubbillah hubbu zikrillah, walamatu budillah budu zikrillah. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah banyak memuji nama Allah. Nggak apa-apa dalam keadaan lalai berzikir. Nanti Allah tingkatkan dalam keadaan lalai bisa menjadi zikir yang menjadi sadar diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti ditingkatkan oleh Allah zikir dengan kesadaran yang penuh totalitas menjadi hudur kepada Allah, hadir hati kita kepada Allah. Pada saat kita ditingkatkan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir dalam keadaan hadir kepada Allah, zikir menuju kepada meniadakan sesuatu selain Allah. Bagi Allah nggak ada yang sulit, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan bahkan kata baginda Rasulullah SAW, keutamaan orang-orang yang berzikir, yang zikirnya sampai ke tingkatan ikhlas dan amal soleh yang dia kerjakan sampai kepada hudur ilah ruhil qudusiyah, hatinya selalu terpatri kepada Allah. Kata baginda Rasulullah SAW, tuba lil mukhlasin, berbahagia bagi mereka yang ikhlas kalbunya, yang di dalam sirnya Allah titipkan dan Allah beri dan Allah pilih mereka salah satu orang-orang yang dicintai Allah. Tuba lil mukhlasin, berbahagia bagi mereka yang ikhlas. Siapa dia? Ulaika masabihul huda, mereka lah pelita-pelita petunjuk Allah yang akan menerangi kegelapan-kegelapan. Orang-orang yang sudah bersama Allah, orang-orang yang sudah hatinya hidup kepada Allah, cerdas, Pak. Cerdas dia. Bahkan di dalam satu sabda baginda Rasulullah, ad-daki man dana nafsahu amila qablal maut, orang yang pintar, orang yang cerdas yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dari hawa nafsu dalam kegoflahan, dalam kelalaian, dalam kealpaan kepada Allah, dia tingkatkan dengan hadirnya hati kepada Allah. Wa amila qablal maut, orang yang cerdas bukan hanya menghadirkan Allah dalam kalbunya, tetapi dia beramal soleh sebagai bekal menuju kepada Allah. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini kunci, Pak, bagi kita agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ikhlas itu adalah rahasia yang tadi saya sampaikan, rahasia di mana kalbu kita hadir kepada Allah. Bahkan di dalam hadis qudsi dinyatakan, kun ma'allah wa ilam takun ma'allah kun ma'aman kana ma'allah wa yuhsiluka ilaihi. Di dalam hadis qudsi baginda Rasulullah bersabda, kun ma'allah, hiduplah kamu bersama Allah. Hiduplah kamu bersama Allah. Bagaimana cara hidup bersama Allah? Jikalau kalbu sudah hidup dengan kalimat zikir khafi, berarti kita sudah hidup bersama Allah. Kun ma'allah, hiduplah engkau bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah, kalau engkau tidak bisa hidup bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah, maka hiduplah kamu bersama orang-orang yang sudah hidup bersama Allah. Kalau hati kita sering mati, Bapak Ibu, datang ke komunitas halakoh atau majelis zikir. Mungkin matinya kalbu kita pada saat kita datang ke halakoh, ke komunitas majelis zikir, berzikir bersama, maka hati kita akan hidup. Kalau andai kata kita menjauh dari halakoh atau komunitas majelis zikir, maka hati kita itu akan mati dan akan gelap, ya, akan keras nanti. Semakin jauh dari halakoh majelis zikir, semakin keras hati kita menjadi batu. Bal asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Kun ma'allah, hiduplah engkau bersama Allah. Wa ilam takun ma'allah, kalau engkau tidak bisa hidup bersama Allah, kun ma'aman kana ma'allah, maka hiduplah bersama orang yang sudah hidup bersama Allah. Pasti orang tersebut akan mengantarkanmu kepada Allah. Bapak Ibu, jikalau hati kita sudah jauh dari Allah, zikir itu malas, kok maksiat bertambah banyak, sehingga yang kita lakukan adalah maksiat lahir dan maksiat batin melulu. Ayo robitoh kepada guru, munajat, abah, kok ini maksiat nempel terus, abah tolong genggam kalbu kami, abah tolong genggam ruh kami agar senantiasa taat kepada Allah. Boleh tidak? Boleh. Kan tadi saya sampaikan kita ibadah zahir dan ibadah batin. Zahir kita meminta kepada guru, munajat kepada guru. Saya mau tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, sewaktu bapak-bapak, ibu-ibu niat sholat, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal, ya, aku hadapkan wajahku kepada kiblat. Nah, usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi. Mustaqbilal kiblati itu adalah ta'aluk zahir. Saya niat salat isya menghadap kiblat. Sekiranya ruh menghadap kiblat, boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Ruh itu harus ta'aluk batin. Zahir kepada kiblat, batin kepada Allah. Ta'aluk zahir meminta kepada guru, abah tolong saya, abah genggam ruh saya agar saya selamat dari hal-hal yang menggoda batin saya. Abah genggam hati saya agar saya tidak berbuat maksiat. Boleh, Pak, tapi batin hanya kepada Allah. Pada saat munajat, hidupkan ruhaniyah kita untuk menghadirkan Allah. Ada ta'aluk zahir, ada ta'aluk batin. Jadi
Ikhlas itu ada dua, ikhlas bil lisan, ikhlas bil jinan. Ini hubungan dengan zahir dan batin, Bapak-bapak. Karena semua itu terbagi menjadi dua bagian, ada syariat, ada hakikat. Syariat hubungannya dengan zahir, hakikat hubungannya dengan batin. Orang yang belajar syariat harus mengikat kepada hakikat. Orang yang belajar hakikat harus mengikat kepada syariat. Kalau andai kata orang belajar syariat tidak mengikat kepada hakikat, maka tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun orang yang belajar hakikat tidak mengikat kepada syariat, maka amalnya pun tertolak. Syariat hubungannya kepada badan lahiriah. Syariat harus diucapkan, hakikat adalah perbuatan. Ya. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, sehingga ibadah yang kita lakukan selalu mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kalimat la ilaha illallah yang kita dawamkan itu adalah hakikat ikhlas bil lisan. Semakin orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah kalimat ikhlas. Suratnya adalah surat Al-Ikhlas. Ini pengakuan kita bahwasanya Allah itu esa. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Tidak ada yang dipuji kecuali Allah. Semuanya hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sir, rasa dan rahasia kita hanya kepada Allah, itulah ikhlas. Ma'asyiral hadirin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah An-Naml, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahil mu'minin ajran 'azima. Bahwasanya di surah Al-Naml Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya kecuali orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dari segala dosa yang dia telah lakukan. Wa aslahu, dia memperbaiki kesalahan itu dengan ibadah dan munajat kepada Allah. Wa tasamu, dan dia mengikat hatinya kepada Allah. Wa akhlasu, dan dia memurnikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam aplikasi pengamalan amal soleh. Faulaika ma'al mu'minin, dan mereka bersama orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahil mu'minin ajran 'azima, pasti Allah ganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita berada, selalu kuatkan hati kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam duduk kita, baik di dalam aktivitas kerja kita, baik di dalam tidur kita, baik di dalam apapun yang kita lakukan, selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-huduru ila ruhil qudusiyah, selalu menghadirkan Allah. Kalau sudah menghadirkan Allah, kalau andai kata kita sudah berzikir kepada Allah, kalau andai kata sudah hidup hati kita, karena di dalam apa yang kita sebutkan di dalam ruh dan kalbu kita banyak manfaatnya. Salah satunya fafihil fathu atau fafihil futuh, maka Allah akan buka kerajaan langit dan bumi, bisa menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Kalau sudah futuh enak Pak, ya. Futuh terbuka semuanya. Allah akan berikan kalau futuh itu ilmu kepada kita, baik ilmu gaibiyah maupun ilmu laduniyah. Ilmu yang tidak kita pelajari, kita bisa paham apa maksud yang terkandung dan terjadi hikmah di balik kejadian demi kejadian. Itu futuh. Yang kedua, manfaat zikir itu bukan hanya futuh, wa fihi talab. Bahwasanya di dalam mengingat Allah, baik zikir lisan maupun zikir jinan, baik zikir jahri maupun zikir khafi, di situ ada permohonan, yang mana permohonan itu adalah permohonan ampunan kita kepada Allah dari segala aktivitas dosa kita.
Sewaktu kita ingat kepada Allah, baik zikir jahri maupun zikir khafi, fafihi talab, di dalamnya banyak permintaan, permohonan ampunan kepada Allah. Orang yang berzikir mengingat Allah, pasti Allah ampuni dosanya. Man qala la ilaha illallah wa maddaha huddimat lahu arbatu alafin tanbin minal kabair. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan tata cara dan kaifiat yang benar, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosa besarnya sebanyak 4.000 dosa. Fafihit talab. Jadi di dalam berzikir kepada Allah ada permohonan meminta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga kata baginda Rasulullah, fafihi qadaul hajat, fafihi qadaul hawaij, maka orang yang berzikir pasti Allah penuhi segala kebutuhannya. Kira-kira kita banyak kebutuhan apa enggak, Pak? Banyak kebutuhan nggak, Bu? Banyak kebutuhan. Butuh limpahan rezeki, butuh lagi ketenangan, butuh lagi ketentraman, butuh lagi kasih sayang. Banyak kebutuhan. Butuh lagi minta permohonan agar anak lulus ujian, butuh lagi agar anak bisa mendapatkan jodoh yang baik. Banyak kebutuhan-kebutuhan. Seketika bagi mereka yang mengamalkan, mendawamkan bermunajat kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, zikir jahri maupun zikir khafi, fafihi qadaul hawaij, pasti Allah penuhi kebutuhan-kebutuhannya tanpa diminta dan disebutkan. Oh, pantas banyak ikhwan akhwat sewaktu Abah masih hidup datang, Abah saya banyak kebutuhan, usaha saya belum maju Abah, mohon doa barokah Abah. Datang lagi, Abah saya punya anak mau ikut ujian UTBK, ya dulu UMPTN, mohon doa keberkahan Abah semoga diterima di Universitas Perguruan Tinggi Negeri. Abah anak saya belum kerja, Abah kondisi ekonomi saya belum mapan, Abah banyak permintaan. Jawabannya cuma satu, kata Abah, banyakan zikir, seerkan zikir, kata Abah. Ternyata dengan banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, zikir jahri maupun zikir khafi, fafihi qadaul hawaij, maka Allah penuhi segala kebutuhannya. Pasti itu. Tapi terkadang kitanya tidak sabar, Pak. Ya, dikasih ujian oleh Allah, di PHK, mengeluh tidak sabar, Abah kok di PHK dalam keadaan kondisi sulit ekonomi, naik Abah usaha bangkrut, Abah rekan bisnis nipu, banyak. Jadi sewaktu kita diuji oleh Allah tidak sabar menghadapi ujian tersebut, padahal ujian yang Allah berikan itu sebagai salah satu tanda Allah cinta kepada hambanya, Pak. Merasa nggak sih, Pak, kira-kira kalau diuji oleh Allah itu sebagai rasa cintanya Allah kepada kita? Kitanya yang tidak sadar. Disabdakan oleh baginda Rasulullah, idza ahabballahu abdan ibtalahum, jikalau Allah cinta kepada hambanya maka Allah uji seberapa besar cinta hamba kepadaku, kata Allah. Seberapa banyak dia melakukan zikir jahri maupun zikir khafi dikala aku uji dengan berbagai ujian yang berat. Aku ingin melihat kapasitas cintanya kepada Allah. Kan perlu diuji, Pak, cinta itu. Ya, ada sahabat kami, Pak, berzikir. Dulu keinginannya zikir kepengen kaya. Pada saat segala ekonomi sudah miliki, aset sudah berlimpah, dibalikan 160 derajat oleh Allah. Usahanya dibohongi oleh rekan bisnisnya, ya. Usahanya dihianati oleh temannya, jatuh sejatuh-jatuhnya, hutang berlimpah, ya. Zikir itu bukannya semakin naik ke atas, semakin dia turun ke bawah. Nah, tapi ada hikmah di balik itu. Sewaktu dia diuji oleh Allah yang tadinya berada di posisi di atas, tiba-tiba dibalikan kondisi ekonominya kepada oleh Allah, dia di bawah, dia semakin dekat, semakin banyak
munajat kepada Allah, semakin banyak amaliyah, amal-amal soleh yang dia lakukan. Bangun malamnya, datang ke majlis zikir halaqah manakibnya, datang lagi ke tempat-tempat zikir khotaman. Semakin kuat dia. Hikmah di balik kejadian itu, ternyata Allah cinta kepada dia, sehingga dia istiqomah di dalam amaliyah. Setelah dia masuk ke fase istiqomah, semakin dekat kepada Allah, semakin melepaskan keduniaan di dalam kalbunya, Pak. Dan alhamdulillah setelah itu dikembalikan lagi oleh Allah aset kerjaan usahanya. Sekarang beliau lebih mapan dibanding dahulu. Jadi ujian-ujian yang Allah berikan itu untuk menguji kapasitas dan persentase cintanya dia kepada Allah, Pak. Makanya jangan tinggalkan zikir. Ujian seberat apapun yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah untuk sebagai orang-orang yang dipilih dan terpilih untuk menjadi kekasihnya Allah. Nabi Ayub diuji oleh Allah, ya, asetnya terbakar, anaknya meninggal, bahkan Nabi Ayub dikasih sakit, Pak, ya, dikasih sakit, bahkan diusir oleh istrinya ke tengah hutan. Datang Jibril, hai Ayub, engkau kan seorang nabi yang maksum, dipelihara dari dosa. Engkau tidak punya dosa, engkau kekasih Allah. Tinggal angkat tanganmu munajat kepada Allah, niscaya sakitmu akan sembuh. Apa kata Jibril? Malu aku. Apa kata Ayub? Malu aku wahai Jibril, nikmatku tidak sebanding dengan sakitku. Dan Nabi Ayub selalu istiqamah di dalam menghadirkan Allah. Para nabi itu hatinya terpaut, Pak, kepada Allah. Bahkan di dalam satu kitab, ya, wa kana ainuhu qad naisat wa qalbuhu lam yanam. Para nabi itu, Pak, walaupun matanya sudah terpejam, hatinya tidak pernah lupa sedetik pun kepada Allah. Jadi hatinya selalu ingat kepada Allah, hatinya selalu terpatri kepada Allah. Bahkan ruhanianya tersambung sampai kepada Allah, dan dia hidup bersama yang maha hidup. Kalau sudah hidup bersama yang maha hidup, enak, Pak, asyik banget. Bahkan duduknya kita menjadi ibadah, tidurnya kita menjadi ibadah, bahkan ibadah yang kita lakukan menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau untuk beribadah kepadaku, kata Allah, kecuali engkau memurnikan namaku, engkau menghadirkan namaku, engkau mengingat namaku di dalam lubuk sirmu yang terdalam. Kalau engkau sudah bersamaku di dalam sirmu, maka engkau akan bisa melihat dan menyaksikanku. Syuhudul wahda fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahda. Nanti Allah bukakan hijab-hijab dan futuhil ilmil ghaibiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan wal ahwat thariqah Qadir Naksaban yang berbahagia, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini senantiasa kita dipelihara oleh Allah, yang mana kita banyak lupa, banyak lalai, banyak goflah kepada Allah. Mudah-mudahan kelalaian kita, kealfaan kita, kegoflahan kita diberikan oleh Allah zikir yang penuh dengan kesadaran. Mudah-mudahan dengan zikir yang sudah memenuhi kesadaran dalam ingatan hati kita kepada Allah, diberikan kemampuan agar bisa berzikir di dalam hudurul qalbi ilallah, dari zikir yang sadar kepada zikir yang hadir kepada Allah. Semoga dengan ditingkatkan zikir yang hadir kepada Allah menuju kepada zikir yang memang menjadi ingatan kita selalu bersamanya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah tidak sulit, Pak. Bagi Allah tidak sulit untuk merubah zikir yang tadi alfa menuju sadar, dari sadar menuju hadir, dari hadir menuju kepada kegaiban,
Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah tidak sulit. Mudah-mudahan senantiasa kita digenggam kalbu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita, amal soleh kita, apa aktivitas kita menjadi aktivitas yang ikhlas, mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala, yang selalu memurnikan nama Allah baik secara zahir maupun secara batin. Dari kami cukup sekian, mohon maaf apabila